Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya dapat hikmat dari Tuhan dan saya pikir benar juga ya. Begini, di dalam pergumulan, di dalam kesusahan, kita pasti berdoa. Dan doa yang terbaik menurut saya dari pemahaman yang tadi saya dapatkan, bukanlah kita meminta kesembuhan buat yang sakit, atau uang bagi membutuhkan, atau berbagai macam jalan keluar yang memang dibutuhkan pada saat itu. Memang kita perlu semuanya. Tentu yang sakit perlu sembuh, yang butuh uang tentunya perlu uang, yang butuh terobosan tentunya perlu terobosan. Tetapi yang terbaik bukan itu sebenarnya, bukan meminta itu semua. Tapi yang terbaik adalah meminta pengertian. Meminta sebuah pengertian kenapa itu terjadi, dan pengertian ya kenapa itu terjadi, pengertian akan kehendak Tuhan di balik semua ini. Karena begini, kalau kita doa minta uang misalkan begitu, tanpa pengertian kenapa kita sampai butuh uang. Lalu ketika mungkin Tuhan kasih uang, kita akan habiskan uang tersebut untuk kebutuhan tersebut. Tapi kemudian ke depan kita akan jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama yang menyebabkan kita butuh uang. Waktu kita sakit, kita berdoa minta kesembuhan sama Tuhan tanpa pengertian kenapa kita sakit, lalu kemudian Tuhan kasih kesembuhan, kita akan sakit lagi karena kita akan melakukan kesalahan yang sama yang menyebabkan kita sakit pada mulanya. Atau kalau kita butuh breakthrough atau dalam pergumulan tanpa kita mengerti apa maksud Tuhan di balik itu, maka kita akan cenderung bersungut-sungut dan kita akan cenderung menyalahkan Tuhan gitu. Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Padahal kalau kita punya pengertian, Tuhan izinkan kita mengerti kenapa ini mesti terjadi, kita akan bersyukur sama Tuhan. Dan dalam pengertian itu, kita bisa juga mendapatkan hikmat dan mengajarkan kepada orang lain. Dan juga sebelum itu, kita akan memperkaya khasanah kerohanian kita, memperkaya khasanah kerohanian kita, memperkaya pengertian kita akan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan bisa juga dengan pengertian itu kita menemukan jalan keluar. Sebetulnya kita menemukan way out yang berdasarkan dari pewahyuan, bukan jawaban. Kenapa? Karena gini, jawaban itu bisa salah bisa benar. Contoh ya, ada seorang guru bertanya kepada siswa-siswinya, 2 tambah 2 berapa? Seorang siswanya menjawab 5. Tentunya salah, saudara-saudara ya. Tapi jawaban salah pun merupakan jawaban kan. Oh salah nak, yang benar adalah 4. Hitung ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, si siswa ini salah, tapi itu juga jawaban. Nah, jadi dalam kesusahan kita juga meminta yang namanya pewahyuan. Kenapa? Karena pewahyuan itu nggak ada yang salah. Pewahyuan itu berasal dari Tuhan, tuh dari Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita. Nah, itulah yang namanya pengertian. Jadi minta pewahyuan sama Tuhan, minta pengertian sama Tuhan, kenapa ini terjadi, supaya kita bisa mengantisipasi, bahkan bisa bertindak sesuai dengan tentunya kehendak Tuhan. Jadi doa yang terbaik dalam pergumulan adalah meminta pengertian daripada Tuhan, ya, meminta hikmat daripada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.